Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmuddin Rizal dari kelas 4 MA07 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Consumer Behavior. Yang pertama adalah konsumen, penjual, dan teknologi, segmentation, targeting, and positioning. Market segmentation merupakan proses membagi pasar menjadi grup-grup konsumen yang memiliki kebutuhan yang sama. Targeting ialah pemasar memilih segmen tertentu untuk dikejar sebagai calon pelanggan. Positioning merupakan proses pemasar menciptakan citra dan identitas di benak konsumen dengan mengkomunikasikan bahwa produk, layanan, dan merek mereka memenuhi kebutuhan konsumen lebih baik daripada yang lain. Berikutnya ada demografi, yang merupakan segmentasi demografi membagi konsumen menurut usia, jenis kelamin, etnis, pendapatan, dan kekayaan, pekerjaan, status perkawinan, jenis, dan rumah tangga. Materi berikutnya ada Consumer Motivation and Personality. Motivasi merupakan kekuatan pendorong yang mendorong orang untuk bertindak, mewakili alasan seseorang bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Kebutuhan atau needs paling mendasar manusia adalah kebutuhan biologis. Kepribadian atau personality merupakan karakteristik psikologis batin yang menentukan dan mencerminkan cara kita berpikir dan bertindak, yang bersama-sama membentuk karakter khas individu. Brand personification terjadi ketika konsumen mengaitkan ciri atau karakteristik manusia dengan merek. Personifikasi merek merupakan salah satu bentuk antropomorfisme yang mengacu pada atribut manusia pada sesuatu yang bukan manusia. Di sini ada Maslow Hierarchy of Needs atau piramida hierarki Maslow. Di paling dasar ada psychological needs atau kebutuhan fisiologis. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen, atau biasa kita sebut dengan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada safety needs atau kebutuhan akan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman muncul setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman secara fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, cemas, bahaya, dan bencana alam. Yang ketiga ada social needs atau biasa disebut kebutuhan akan rasa dimiliki dan kasih sayang. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki maupun dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk kebutuhan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan, dan keturunan. Kebutuhan untuk dekat pada keluarga dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Berikutnya ada kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestige. Berikutnya yang paling atas merupakan kebutuhan akan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Tingkatan akhir atau paling atas dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Berikutnya ada consumer perception.
Yang pertama ada perceptual selection. Secara tidak sadar, konsumen sangat selektif saat terkena rangsangan. Seseorang mungkin melihat pada beberapa hal, mengabaikan yang lain, dan berpaling dari yang lain. Pada kenyataannya, orang menerima, yaitu merasakan, hanya sebagian kecil dari rangsangan yang mereka hadapi. Rangsangan mana yang dipilih bergantung pada dua faktor utama selain dari sifat rangsangan itu sendiri, yaitu yang pertama, pengalaman konsumen sebelumnya, yang kedua, motif mereka saat itu. Yang kedua ada stimulus. Rangsangan fisik yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dan menarik perhatian meliputi produk itu sendiri. Atributnya, desain kemasan, nama merek, iklan, dan iklan termasuk klaim salinan, pilihan dan jenis model, posisi model, ukuran iklan, dan tipografi. Iklan yang kontras dengan lingkungannya kemungkinan besar akan diperhatikan. Berikutnya ada expectation. Orang biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat, dan apa yang mereka harapkan biasanya didasarkan pada kegerapan, pengalaman sebelumnya, atau serangkaian harapan. Dalam konteks pemasaran, seseorang cenderung mempersepsikan produk dan atribut produk sesuai dengan harapannya sendiri. Berikutnya ada motivasi. Orang melihat hal-hal yang mereka butuhkan atau inginkan, semakin kuat kebutuhannya, semakin besar kecenderungan untuk mengabaikan rangsangan yang tidak terkait di lingkungan. Manajer pemasaran menyadari efisiensi dalam menargetkan produk mereka sesuai kebutuhan konsumen. Dan di akhir ada selective perception. Selective perception dibagi menjadi dua poin. Yang pertama ada selective attention dan yang kedua ada selective exposure. Selective attention, kesadaran konsumen yang meningkatkan terhadap rangsangan yang memenuhi kebutuhan atau minat mereka, dan kesadaran minimal akan rangsangan yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Sedangkan selective exposure merupakan terjadi ketika konsumen mendengarkan pesan yang mereka anggap menyenangkan atau simpatik, dan mereka secara aktif menghindari pesan yang menyakitkan dan ataupun mengancam. Berikutnya ada consumer learning. Consumer learning adalah proses yang berkembang dan berubah seiring bertambahnya pengetahuan konsumen yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan, dan interaksi dengan orang lain. Pengetahuan yang baru diperoleh akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Bermula dari respon yang sederhana sampai refleksif terhadap stimuli pemasaran atau packaging, warna produk, pesan promosi, hingga mempelajari konsep abstrak dan membuat keputusan untuk pembelian produk yang kompleks dan mahal. Elemen-elemen consumer learning. Ada 4 poin. Yang pertama ada motif, isyarat atau tanda, respon, dan yang terakhir ada reinforcement. Motif ialah mengungkapkan motif konsumen adalah tujuan utama pemasar yang berusaha mengajari konsumen bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli produk dan merek tertentu. Kebutuhan yang tidak terpenuhi mengarah pada motivasi konsumen sehingga memacu consumer learning. Contohnya, misalkan Yusuf yang ingin bermain futsal untuk olahraga dan rekreasi termotivasi untuk mempelajari segala hal yang berhubungan dengan dunia futsal. Yusuf mencari informasi mengenai harga sewa lapangan, peraturan futsal, serta mempelajari teknik mana yang terbaik untuk bermain futsal. Yang kedua ada isyarat atau tanda. Isyarat adalah rangsangan yang mengarahkan perilaku termotivasi. Iklan adalah isyarat atau stimulus yang menyarankan cara tertentu untuk memuaskan motif yang menonjol. Dalam marketing, harga, gaya, pengemasan, periklanan, dan tampilan toko adalah isyarat yang dirancang untuk membujuk konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan membeli produk tertentu. Yang ketiga ada respon. Respon adalah reaksi individu terhadap dorongan atau isyarat. Pembelajaran dapat terjadi bahkan ketika respon konsumen tidak secara terang-terangan. Produsen mobil yang memberikan isyarat yang konsisten kepada konsumen mungkin tidak selalu berhasil mendorong pembelian. Namun, jika perusahaan berhasil membentuk citra bagus dari sebuah model mobil tertentu di benak konsumen, kemungkinan besar konsumen akan mempertimbangkan untuk memilih merek atau model tersebut ketika ingin membeli mobil. Dan yang terakhir ada reinforcement atau penguatan. Reinforcement adalah imbalan kesenangan,
kenikmatan dan keuntungan yang diterima konsumen setelah membeli dan menggunakan produk atau layanan tersebut. Bagi pemasar, tantangannya adalah untuk menyediakan produk atau layanan positif yang berkelanjutan kepada konsumen, sehingga memperkuat pembelian di masa mendatang. Misalnya, jika seseorang mengunjungi penginapan untuk pertama kalinya, kemudian menyukai makanan dan suasananya, serta merasa dia menerima nilai dari uang yang dibayarkan, pelanggan tersebut diperkuat dan kemungkinan besar akan menginap lagi di penginapan tersebut. Berikutnya ada pembentukan dan perubahan sikap konsumen. Attitude atau sikap adalah sebuah kecenderungan yang dipelajari untuk bersikap menguntungkan atau tidak menguntungkan secara konsisten terhadap objek tertentu. Dalam konteks perilaku konsumen, sebuah objek dapat berupa produk, merek, layanan, harga, paket, iklan, media promosi, atau pengecer yang menjual produk. Sikap dipelajari dari pengalaman langsung dengan produk, promosi dari mulut ke mulut, paparan media massa, dan sumber informasi lain yang terpapar pada konsumen. Sikap mencerminkan evaluasi apakah objek disukai atau tidak dan memotivasi konsumen untuk membeli atau tidak membeli produk atau merek tertentu. Contohnya, konsumen membeli produk yang mereka rasakan positif dan menyenangkan. Oleh karena itu, pemasar harus memastikan bahwa konsumen mempertahankan sikap tersebut setelah melakukan pembelian sehingga mereka tetap membeli produk yang sama berulang kali. Berikutnya ada teori. Teori yang dimaksud bersangkut paut dengan pembentukan dan perubahan sikap konsumen. Di sini terdapat dua teori. Yang pertama teori tindakan beralasan, yang kedua teori mencoba mengkonsumsi. Teori yang pertama adalah teori tindakan beralasan. Teori tindakan beralasan menggabungkan komponen kognitif, afektif, dan konatif. Selain itu, peneliti harus mengukur norma subjektif yang memengaruhi niat seseorang untuk bertindak sebelum mengukur skala niat. Norma subjektif adalah perasaan seseorang saat memikirkan tindakan dengan terlebih dahulu, merenungkan orang relevan dengannya, misalnya keluarga, teman sekamar, rekan kerja. Memikirkan tindakan yang orang tersebut renungkan, artinya apakah mereka mendukung tindakan tersebut atau tidak. Yang kedua merupakan teori mencoba mengkonsumsi. Teori mencoba mengkonsumsi mewakili kasus-kasus di mana hasil dari tindakan yang direnungkan, misalnya pembelian, yang berasal dari sikap positif yang tidak pasti, tetapi masih dikejar oleh konsumen. Seseorang yang mencoba mengkonsumsi menghadapi dua jenis hambatan yang dapat menghalangi hasil yang diinginkan. Yang pertama adalah hambatan pribadi, yang kedua merupakan hambatan lingkungan. Materi berikutnya merupakan membujuk konsumen atau persuading consumers. Membujuk konsumen atau persuading consumers, komunikasi adalah transmisi pesan dari pengirim ke penerima melalui media atau saluran transmisi. Selain tempat komponen dasar, pengirim, penerima, media, dan pesan, komponen penting kelima dari komunikasi adalah umpan balik yang memberi tahu pengirim apakah pesan yang dimaksud benar-benar diterima. Pengirim menyandikan pesan dengan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, juru bicara, dan ajakan persuasif, dan kemudian penerima menguraikannya. Jika pesan ingin menjadi persuasif, penerima harus mendekodekannya seperti yang diinginkan pengirim. Exposure selektif mengacu pada selektivitas konsumen dalam memperhatikan pesan iklan. Berikutnya ada gangguan psikologis. Gangguan psikologis dalam bentuk pesan iklan yang bersaing atau pemikiran yang mengganggu dapat mempengaruhi penerimaan pesan promosi. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.